sampling beberapa, kita lihat itu ada sejarah histori dari dia submit revisi sampai terbit. Kalau itu sejarahnya itu lama, nggak usah submit ke sana. Jadi itu ilmu yang paling mudah, karena rata-rata itu yang kita ambil. Lupa, saya lihat 10 artikel, ada 9 tepat, ada 1 yang lama. Gak usah dilihat yang 1, yang kita lihat rata-rata saja. Itu yang paling penting. Nanti kita cari yang ya, ada baby Scopus misalkan, yang dia baru masuk Scopus, itu biasanya relatif tepat. Nanti tidak sekarang materi itu. Mungkin di akhir atau di awal Januari, sehingga ketika kita submit. Nanti tugas terakhir nanti itu kita cari jurnal bersama, misalkan punya Bu Heni ke sini, punyanya Bu Enika itu ke sana, kita lihat satu-satu seperti itu. Nanti kita pelajari nanti itu satu-satu. Ada ilmunya sendiri. Oke, ada lagi? Nah, ini masalah dana saja, kisaran dana yang harus disiapkan. Oke, sangat banyak jurnal itu yang free, dan tidak sedikit juga jurnal yang berbayar. Tergantung kita mau bayar atau tidak. Kalau saya ya mending nggak bayar. Uang itu dibelikan susu, dibelikan pampers untuk anak, nah itu. Nah, dikasihkan istri untuk beli gelang, seperti itu kan. Ada teman kemarin bayar 30 juta. Perlu kalau fix jam bayar. Ya enggak salah juga. Yang penting itu proses reviewnya bagus. Jadi jurnal itu, Ibu Bapak, bukan kualitas itu bukan masalah bayar dan tidak bayar. Tapi hati-hati dengan jurnal predator. Jurnal predator itu biasanya submit dulu baru bayar, dan tidak ada peluang terbit ketika kalau tidak bayar. Tapi kalau jurnal yang open access, yang bagus, walaupun dia berbayar, itu diterima dulu. Bahkan tidak sedikit terbit dulu, baru terakhir bayar. Itu. Jadi terserah. Apakah tergantung ada kecepatan? Tidak ada jaminan. Oke. Nanti kita belajar bagaimana submit jurnal yang free. Enggak Pak, saya banyak uang. Ya enggak apa-apa bayar. Enggak ada masalah. Yang penting itu bukan masalah uangnya, tapi artikel kita bagus atau tidak. Kalau artikel kita tidak bagus, walaupun kita mau membayar duluan, ya nggak diterima di jurnal yang bagus. Jadi uang itu menurut saya masalah nomor 2. Insya Allah kita cari yang free. Ya. Untuk sementara belum ada pertanyaan chat ini. Bisa lanjut. Ini siapa yang hadir nih? Berikutnya ngirim artikel. Silakan, raise hand aja. Dari Berta, Pak. Oh, Mbak Berta. Sudah ngirim ya? Sudah, Pak. Udah lama. Loh, yang versi terbaru dengan Zotero? Oh, yang saya Bu. Belum dikirim? Belum, Pak. Oke, coba dikirim sekarang. Kirim ke Mbak Agus. Wilda. Ya, Pak Agus, Mbak Wilda, nanti biar dikirim ke saya. Oke. Mas Eliami, saya izin sebentar ya, mungkin Oh iya, sambil nyari ini. Jadi tanya lagi itu. Wih, dapur pertama. Udah diawas-awas betul. Nenek dulu ya apa? Di sini nenek. Rumah kan rumah dang kan. Coba pas kita Prof. Taufik sudah saya kirim dengan Pak Agus. Yuk bang, yuk kotor yuk. Mah, yuk. Kalau izin Bu, bisa kirim ke saya Bu, karena Pak Agusnya lagi rapat Bu, maaf. Halo Bu Berta, bisa kirim ke saya Bu. Mbak siapa ya? Pak Wilda Bu. Hah? Wilda Bu, Wilda. Ya karena Pak Agus Bu Wilda. Ya, ntar saya. Saya mau cari dulu. Mbak Wilda, mana nomor HP? Jangan banyak banyak. Sini dulu. Sumpah. Nih.
Jajanan si Alfa tuh D-nya mah. Jajanan si Alfa tuh D. Oh. Mana? Coba itu tuh kesini tuh, padanya tuh sini. Ada nggak? Dan mama beli Saya Alfa? sudah cek Bukan, di bukan grup, gelas. Bu. Ya, bentar. Ya, Bu, makasih, Ya. Bu. Kosong. Ya, Habis mah. Ini dia makan lagi. Filmnya bukan. Silakan. Tah, iya di merendah. Atau Pak Arif dulu? Arif ya, Pak Arif Pak Arif Indra, silakan Pak. Iya Bapak. Conslighting di Silakan, Pak Arif. Hah? Ini mau yang kemarin saya kirim ke Pak, yang apa? Hasil review kemarin, revisi. Iya, mama. Ya. Meren. Pekan kemarin kan? Ke Bu Wilda. Sudah. Oke, kita cek. Sama Bu Anu tadi ya. Bentar, Berarti biar bareng. buka jurnal internasional berarti jeung kayak misalkan kami Sebelum Pak Arif, tadi bisa, Bu walaupun kami Siapa S2 tadi? gitu tesnya. Bisa. Liberta, Pak. Bu Roberta sudah dikirim ke Mbak Wilda ya? Sudah, Kelima. Pak. Sudah. Iya, Pak. Sudah, Saya sudah kirimkan channelnya, Pak. Naik pangkat. Judulnya yang mana, Bu? Iya gitu kan. Ada, Pak. Baru Baru penulis pertama. Identifikasi. Baru penulisnya pertama mama Baik, oleh baik. Pak Edi ulah. Jadi ngomong Mama apa soalnya. Edi wah. Ulah kalau dewek. Oh, Pak Edi mah terserah. paling bonus. Hmm. Kamu terserah dewek. Pak saya. Oke, Kenapa sebentar. pangkat saya dong nanti buat saya pengen jadi dosen sini. Oke, Berta ini. Aja kamu tuh saya izin gitu. Yang penting Pak Edi nyuruhnya tadi ya. Tenang, insya Allah kebagian semua. Udah utamana buku urang. Baik, kita masuk ke punya Bu Berta. Kalau bisa mah diskokus. Asing. Oh, Oke. Iya. Identifikasi faktor penentu kekhawatiran bagi perempuan dalam menduduki jabatan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa pendidik Kota Jambi. Oke. Judulnya kepanjangan, Bu. Oke. Menarik sebenarnya. Oke. Ah, ini kan sebenarnya kan kekhawatiran kan? iya. Oke. Oke. Oh, iya. Mungkin gini aja ini. Gak usah bagi ya. Oke. Ini jabatan apa ini, Bu? Dalam gimana Pak? Ini jabatan apa? Itu jabatan struktural Pak di apa namanya di pemerintahan. Sebenarnya juga iya. Termasuk di swasta juga Pak. Oke. Kayaknya ini yang merah kita buang, tapi nanti kita buatkan yang baru nanti ini. Oke. Sebenarnya ini kan intinya kekhawatiran perempuan dalam menduduki jabatan kan? Iya. Oke, Bu Bertan, jurusan ekonomi ya? Ekonomi Pak, ya. Ini aduh makan. Nah, ini kebanyakan nih, Bu ya. Oh, Ini kan hanya 2 kan? iya. Oke. Ini tidak hanya metode, ini siapa yang menjadi subjek ini, Bu? Mereka yang menduduki jabatan Pak, misalnya pada eselon berapa? 2? 5 sampai Oh, dari dengan 5 sampai dengan 2. Oke, 5 sampai 2 ya. Iya. Berarti kan di pemerintahan kan? Iya. Oke, kalau di pemerintahan, mungkin yang di luar pemerintahan, yang swasta kita eliminir dulu, Bu. Iya. Oke, ini bisa lagi menduduki jabatan pemerintahan, struktural pemerintahan gitu aja ya. Iya, Jadi biar iya. kita fokus. Iya. Oke, Udah. ini kan hasil sampingan ini, Bu ya. Iya.
arisan yang dibahas. Oke, Arisan. arisan Bu ya. Ini Pak, jadi maksudnya tuh seperti ini Pak. Jadi kekhawatiran yang ada kekhawatiran daripada perempuan-perempuan itu ternyata pertama dia di dalam menduduki jabatan itu tidak sesuai dengan apa namanya bidang ilmu. Yang kedua ada kekhawatiran dicelai gitu Pak. Jadi kebanyakan mereka itu takut untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi kalau dia mau menduduki jabatan tertentu mesti dia menanyakan kepada suaminya, diperkenankan nggak dia menduduki jabatan. Itu awalnya Pak. Latar belakangnya itu. Terus bibinya Bu. Bisa parok deh na bae. Ujungnya perceraian. Tadi kan iya ku papa siapa dia makanya iya enggak. Oh, si apa tuh yang punya? Meni bodas. Oh, Bin enak buat apa? Buat baim aja. Terus seneng Ntar saya nyaman. ngecas. Kalau aja TV bae. Oh, emang zaman sama lanjutin gue. Butuh cemilan sih, udah belum mau baik kan. Aduh. Ping. Mana? Ping. Oke. Mana ada ya, Pak? Oke. Khawatir, worry. Sama ya? Oke. Berta aja Pak. Oke, baik. Enak nah. Boleh dong papa juga. Ya. Yang mana enggak? Ya tadi enak kok. Mhm. Enak kok mah. Ping. Dijadikan bes apa? Berikan banyak. Oke. Ya. Hmm. Angkat tujuan bahan kio. Angkat. Baik, kalau melihat ini Bu Berta, Ya Pak. Ya Prof. Tuh, sebenarnya pendahuluan ini bagus ini tidak akan tetapi satu Ya. referensinya lama, banyak yang lama. Yang kedua, logika berpikir ilmiah. Logika berpikir ilmiah, kenapa kekhawatiran yang muncul dalam riset ini belum kuat. Oke. Terus yang ketiga, dampak kayaknya sedikit mengganggu nih Bu Berta. Ada jang? Hah? Mana jang? Mana ka dia deh? Duh. Aduh. Oke, coba hasilnya mana Bu Berta ini? Oh mati. Oh dimatiin sama mama ya? Ini yang diuji apa ini Bu? Makasih gitu ya. Kekhawatirannya apa yang diuji Bu? Variabelnya Bu? Kita kan jadi mentor kan ya? Ya, kekhawatirannya itu sebenarnya mereka itu apa dengan adanya suatu dengan pekerjaan itu Pak Taufik dia merasa Enggak banyak banget. Iya. Oke, suaranya Bu Berta. Iya jurnal. iya jadi apa namanya Pak Taufik bahwa kekhawatiran mereka itu adalah perceraian. Jadi ada pertengkaran
persoalan di dalam rumah tangga dengan mereka kalau misalkan jadi mereka takut adanya kekhawatiran itu, sehingga setiap kali mereka ingin mendapatkan suatu jabatan dari hasil penelitian itu dia mesti harus bertanya kepada suami. Jadi saya pikir bahwa kodratnya perempuan itu sebenarnya tidak harus dia harus bersama-sama mestinya bekerja dengan suami, tapi yang terjadi tidak gitu Pak Taufik. Jadi variabelnya apa? Ini kan banyak variabel. iya, ini jadi ini adalah dampak ke lingkungan, kemudian dampaknya terhadap sosial, kemudian terhadap ekonomi itu besar. Nah, ini digambarkan dengan adanya jabatan ini, maka ini akan berpengaruh kepada ekonomi, sosial, dan environment, lingkungan. Jadi lingkungan tempat bekerja, Pak Taufik. Oke. Coba begini Bu, riset kita ini satu analisis kita mengkajikan kekhawatiran. Iya. Lah, kekhawatiran itu, Iya, betul. Iya. itu membagi berapa faktor? Kekhawatiran itu kami membaginya atas 3 faktor. Jadi Oke, dari faktor terus apa saja itu Bu? yaitu Pak faktor ekonomi, sosial, dampaknya itu Pak ya, dampaknya itu terhadap ekonomi, sosial, dan environment. Jadi ada faktor yang di atas ini, saya lupa di atas apa. Ada satu ini Pak nih, apa nih yang di atas? Sorry, maaf, bukan di ke bawah. Terlalu ini tadi Pak, apa terpotong apa ya? Ini Yang saya bu. Oke, coba dilihat. Ini Dampak ada 3, ekonomi, sosial, environment. Jadi itu Pak, jadi kekhawatiran daripada perempuan itu faktor dengan Oke kan? Nah, Ibu ini, Pak. bahas kekhawatiran. tertutup. Iya. Mbak, Iya. Nah, kekhawatiran bagi ke keluarga itu kan Pak mestinya ada dorongan bahwa biasa Pak di Jambi itu kalau misalnya mereka menduduki jabatan kan sehingga mereka untuk silaturahminya kurang. Ini aja, yang di riset ini ada berapa Bu? Faktor kekhawatiran ini ya, ada berapa? Yang mempengaruhi kekhawatiran. Yang mempengaruhi kekhawatiran itu kemarin berapa ya, lupa saya ya. Jadi ya sempat lupa saya Pak Taufik. Jadi ya ini karena Ibu saya lihat di artikelnya ini banyak variabel, ini tidak fokus. Coba ini kan judul riset kita ini adalah satu terkait dengan kekhawatiran, yang kedua dampak sosial ekonomi. Nah, kita bagi dulu begini. ya Kita bagi dulu ini. Satu kita bahas kekhawatiran dulu. Lah, kekhawatiran ini kita bahas dulu ini. Lah, kan faktor penentu kekhawatiran. Apa faktornya? Itu dulu. Di sini apa ini, Bu? Oke, iya Pak, ya. Dalam jabatan itu dari hasil kajiannya itu adalah takutnya adanya suatu perceraian, Pak. Oke, satu. Jadi mereka broken home seperti itu. Itu kemarin yang dipendasarinya. Dan hasil wawancaranya memang kemarin mereka dikhawatir dampaknya. Iya, kekhawatiran, iya. Khawatir kan, Pak? Ya, oke. Jadi dari hasil kajian kemarin, iya, dari hasil kajian, dari hasil penelitian kemarin bahwa kekhawatiran yang dilakukan oleh perempuan di dalam menduduki jabatan itu adalah rasa takut, itu Pak, rasa takut yang muncul dari dalam diri perempuan itu. Andai kata dia menduduki jabatan, dia akan terjadi broken home gitu. Ya, itu ini tadi kan perceraian yang satu, yang kedua apa? Broken home. Kan jadi satu ya? Iya, iya.
Oke, berikutnya apa lagi Bu? Satu, perceraian atau broken home. Kedua, Kemarin tidak hak pengasuhan anak. oke, Hak pengasuhan anak. Oke, terus. Karena gini, kemarin pada saat wawancara itu mereka Oke, gini aja Bu, diringkas Bu. ya Kekhawatirannya satu, Iya. perceraian atau broken home. Yang kedua, hak pengasuhan anak. Yang ketiga, iya. Kelihatannya itu saja Pak ya, nggak banyak kok. ada dua. Ada dua. Iya, perceraian. Ya, perceraian atau broken home, pengasuhan anak. Ini, dua ini. Ya, pengasuhan anak. Kemudian ini Pak.